nih, karena jam biologisnya berubah, kita tuh jam 3 tuh udah bangun, udah nggak ngantuk lagi. Nanti telat top up. Itu kalau nggak qiyamul lail keterlaluan nih Khafifah. Walaupun kita tahu dalam safar ini semuanya adalah rukhsah ya. Bahkan kalau kita ke masjid sholat sunnah qobliyah juga nggak perlu. Kalau orang lagi di jamak kok sholat sunnah qobliyah. Tapi kalau kita sekarang pikirkan kalau kita nggak ngapa-ngapain di menjelang fajar ini 3 jam, 2 jam, sejam menjelang fajar ini nggak ngapa-ngapain, mendingan kita qiyamul lail. Kita nikmati Khafifah. Nah, di sini hal yang luar biasa saudara sekalian, saya coba combine ya, bahwa saya mengenal beberapa orang luar biasa dalam hidupnya. Itu diantaranya adalah Abu Syauqi diantaranya. Dia misalnya gini, saya ambil pelajaran adalah ketika kita menghabiskan waktu buat berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memang kalau isinya target amalan yaumian kagak enak memang. Kenapa? Isinya cuma buat mencontreng sudah qiyamul lail. Benar kalau itu dilakukan kurang nikmat. Atau kita punya target memang harus 11 sehingga ngejar target. Tapi kalau kita lakukan betul-betul untuk ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wah subhanallah, itu nikmat betul. Apa yang mereka dapatkan itu sebenarnya cuma remeh-temeh. Kita dapat perongkolannya. Kita punya semua di situ. Mereka cuma bengong diem. Liatin air aja. Jangan berpikir, itu mereka tuh. Tapi kalau kita beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan diri, muhasabah subhanallah, baca Quran dan lain-lain, itu jauh lebih luar biasa. Bahkan mereka melakukannya di setiap waktu. Kita memanfaatkan waktu terbaik, yaitu sepertiga malam terakhir. Dimana pada saat ini kalau kita belajar gelombang ya, ada gelombang alfa, beta, dan theta. Pada saat manusia stres itu kalau gelombangnya gelombang beta, tuh stres mikir. Nah ternyata betul-betul pada saat gelombang alfa ini bukan saja pikiran kita, tapi dunia ini, bumi ini semuanya juga pas mengeluarkan gelombang alfa, dan kita pada saat itu menempelkan dahi kita di tanah, di bumi. Subhanallah, pas banget subhanallah. Khafifah diantaranya adalah zikir yang kan zikir gini ya. Zikir itu yang paling baik adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran tuh zikir yang paling utama. Kemudian zikir yang disampaikan yang tadi kita lakukan, yaitu zikir pagi dan sore, apapun azkar yang kita pakai nggak jadi masalah, mau al-maksurat mau yang lain, yang penting banyak hadis-hadis yang meriwayatkan untuk kita membaca zikir pagi dan sore. Tapi ada satu hal lagi, zikir yang berulang-ulang, zikir mutlak namanya, zikir yang jumlahnya nggak dibatasi. Itu subhanallah dampaknya luar biasa. Di antaranya yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Dr. Endi, istighfar. Khafifah, istighfar walaupun pada setiap waktu, khususnya pada tadi nih wa mustaghfirina bil ashar yang tadi disampaikan ayatnya tadi. Ciri daripada orang-orang yang kalau mau enggak qul a'udzubikum bi khairin min dalikum lilladzina taqau, buat orang-orang yang bertakwa. Cirinya apa? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Kemudian as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Udah, kalau tentang zikir tentang istighfar ini enggak usah diperdalam lagi, nanti sesi sendiri, panjang sendiri. Yang kedua saudara sekalian, ini yang ngajarin Abu Syauqi, dan ketika saya amalkan subhanallah itu terasa banget. Yang istighfar tadi antum boleh buktikan, insyaallah rizki itu dibukakan mudah banget insyaallah kalau melazimkan istighfar. Yang kedua adalah sholawat. Khafifah, Masya Allah, ini susah untuk dikatakan Khafifah. Orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala, rindu pada Rasulullah, pastilah dia banyak sholawat. Dan boleh nggak Khafifah antum mendambakan mimpi ketemu Rasulullah SAW? Meskipun nanti kalau antum sempat dapat nikmat tersebut udah nggak usah diomongin sama orang lain. Tapi ada nggak rasa keinginan itu Khafifah? Betapa bahagianya kalau kita bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan itu perbanyak istighfar sekarang. Salawat.
perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Perbanyak aja, udah nanti antum akan dapatkan sendiri banyak kemudahan dengan sholawat tadi. Yang ketiga, jadi maksud saya adalah kalau waktu kita luang buat qiyamul lail itu enak. Sholat 2 rakaat, istighfar 100 kali. Sholat 2 rakaat, sholawat 100 kali. Sholat 2 rakaat, walaupun ini urutannya nggak ada aturannya, terserah saja. Yang ketiga, saudara sekalian, ikhwafillah rahimakumullah, zikir mutlak yang bisa antum lakukan adalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Ini hadisnya cukup banyak dan manfaatnya banyak sekali. Kalau antum punya hal-hal yang besar, yang nggak mungkin, yang susah, baca la haula wala quwata illa billah. Di antaranya kalau Abu Syauqi cerita anaknya itu, anak yang keempat, dia sakit, ada kanker rahim, ada tumor yang diindikasikan kanker, tapi stadiumnya masih 2 atau 3 gitu, yang harus diambil, tapi karena kondisi harus diambil 2 bulan 3 bulan kemudian. Stres, anak tambah stres. Kita tahu kalau stres maka tambah berat, tambah jadi. Maka udah nangis-nangis anaknya ketemu sama dia, udah nggak usah pusing, nggak usah stres, bacalah la haula wala quwata illa billah sehari 1000 baca. Saya bantuin, saya juga baca sehari 2500 bacalah la haula. Tiba saatnya mau dioperasi, di USG dulu udah hilang. Dan salah satu ada hadisnya, salah satu manfaat membaca la haula wala quwata illa billah adalah menyembuhkan penyakit. Dan antum boleh buktikan, alhamdulillah, begitu antum zikir la haula wala quwata illa billah mau 100 kali, 200 kali, 1000 kali, antum yakin bahwa apapun obsesi kita, apapun keinginan kita, nggak ada yang mustahil. Anything is impossible. Pada saat tersebut kita punya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, ya, dan kehendak dan kekuatan melainkan dari Allah. Kalau Allah sudah kehendaki semuanya mudah. Antum coba buktikan la haula wala quwata illa billah 100 kali aja. Begitu selesai, antum merasakan justru optimisme, tapi bukan kesombongan. Karena yang akan merealisasikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Jadi ini sekaligus menghilangkan kesombongan kita, tapi sekaligus menumbuhkan optimisme. Dahsyat banget. Subhanallah, luar biasa. Nah, bla-bla. Ya, itu satu aja dulu ya. Karena kita waktunya spesial lagi susah. Sebentar udah mepet waktu. Insya Allah yang kedua dan ketiga nanti kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.